sini ke sini, yang dari tulangan ini ke sini, angkat lagi, dan angkat lagi, ya berarti. Nah, begitu. Nah, bayang kira-kira ya. Oke. Oke, dari situ ada yang ditanyakan nggak? Apa yang sulit untuk membentuk hal seperti sengkang seperti itu? Untuk memasang. Ada yang sulit nggak tadi? Kalau Mila mungkin gara-gara belum pernah nyentuh, jadi kayak masih gimana gitu Pak rasanya. Tanya Pak Jadi Ujang, disentuh, menyentuh besi itu apa rasanya? enggak, maksudnya kayak merangkai langsung gitu Pak. Kan kalau Ya teman-teman pasti. yang Nah ini yang belum bisa diterima oleh kalian karena praktik itu ya masih belum diperbolehkan sehingga sangat kesulitan ya. Tapi paling tidak dengan lihat gambaran seperti ini kalian harus paham walaupun nanti merasakannya kalau sudah praktik. Ya mudah-mudahan bisa praktik lah di minggu-minggu akhir. Barangkali masih bisa diulang sedikit lah nanti pada saat luring itu, kalaupun itu bisa dilaksanakan luring. Ya, jadi yang bedanya di sini kan hanya dua bentuk saja ya, dua ukuran saja untuk telapak tuh. Ada yang 150 dan ada yang 170, di mana yang 170 itu adalah bagian luar untuk telapak. Nah, cara merangkainya, nah itu tentunya harus berurutan, jangan sampai terbalik. Ya. Oke, kita lihat dulu ini cara merangkai tulangan. Kalau cara membengkok, nanti kalian jelaskan berdasarkan YouTube yang sudah Anda terima. Atau merangkai atau mengikat jaringan tulangan pondasi gitu ya, supaya bisa berbentuk seperti ini. Nah ini ada caranya ya, supaya nanti mudah mengerjakannya ya. Jadi kalau perhatikan gambar yang sebelah sininya, nah kita ambil dulu penulangan yang ini ya, penulangan yang ini yang tingginya dari sini ke sini 170, kemudian kita masukkan dua buah tulangan yang ukurannya 15, ini dua buah ya, dengan yang sebelah sininya, kemudian dibentuk segi 4 seperti ini, segi 4 ya, seperti itu. Nah, kemudian di bagian ininya diikat dulu sementara di setiap ujungnya ya, diikat dulu sementara dulu aja. Sementara begitu pula di sebelah sana diikat dulu sementara, sehingga bentuk segi 4. Dan sementara itu artinya kalau bisa terjadi perubahan ya harus dibongkar kembali gitu aja, atau nanti khusus ada orang yang mengencangkannya gitu aja, misalnya itu pengertian dari ikatan. Sementara kalau mau diikatkan kencang sekaligus ya juga silakan gitu aja. Nah kemudian ini yang 3 lagi ini tinggal diatur aja jaraknya sesuai dengan yang akan dipasang. Nah ini posisi ini di sini, kemudian posisi berikutnya di sekitar sini, posisi berikutnya lagi di sekitar ini. Jadi ada 5 buah yang harus dipasang. Nah kemudian masukkan lagi yang 3 buah untuk yang ukuran tingginya 15, dimasukkan sampai ke ujung sini, kemudian diatur lagi sesuai dengan tanda-tanda ininya ya, tanda-tanda ini diatur lagi jarak-jaraknya sesuai dengan yang ada pada gambar. Nah tetapi untuk yang ini jangan dulu diikat, karena nanti akan kesulitan untuk memasukkan yang
dua buah sengkang ini, ya, sengkang ini dan ini ikut dengan tulangan kolomnya ini kan ya. Akan susah masukkannya. Makanya disetting dulu aja ininya, penulangan yang ini, yang ukurannya tinggi 17 dengan yang tingginya ini ke arah sini yang 15. Di setting dulu aja, kemudian baru dimasukkan tulangan kolom ini dan sengkangnya yang buah di bawah ini. Nah, kemudian diikat ininya, disesuaikan dengan jarak tulangan ininya, diikat sehingga nanti secara otomatis bahwa tulangan ini dan tulangan ini akan terikat. Mungkin yang ini aja yang perlu di longgarkan dulu supaya bisa digeser-geser ya. Yang di tengah-tengah ini nih, supaya bisa digeser-geser gitu aja, supaya tidak menyulitkan di pemasangan stek kolom atau tulangan kolomnya gitu aja. Jadi ini setelah tulangan fondasi terikat semuanya, ya baru lanjutkan dengan penulangan steknya ya. Penulangan steknya ini juga supaya mudah, jadi stek dulu yang bawah yang diikat, kemudian langsung aja ke bagian atas ini kan, sini diikat. Ini ikatan sementara dulu aja, mungkin jaraknya nanti bisa bergeser. Nah yang penting 4 buah kolom ini bisa berdiri gitu aja. Jadi sesuai posisinya. Nanti untuk selanjutnya kita tinggal mengatur jarak sengkang ini berapa, baru ikatannya dikencangkan supaya tulangan itu betul-betul kaku ya. Jadi kalau digoyang-goyang ini kuat gitu ya, tidak goyang. Jadi sedikit. Oke. Ada yang tanyakan sampai situ dulu, nanti akhirnya seperti apa? Halo? Lagi kita memasang tulangan ini dari platnya dulu. Dan tadi ini baikkan di awal. Oke, ada yang tanyakan tidak? Silakan. Belum ada Pak dari saya. Belum ada. Ini artinya tadi Pak Ujang atau di YouTube sudah melihat untuk merangkai tulangan telapak itu tidak sembarang. Harus diperhatikan pada saat merangkai tulangan yang luar dan bagian yang dalam. Yang luar itu harus sudah diposisikan secara keseluruhan di tempatnya. Artinya di bagian luar sudah masuk di tulangan yang bagian dalam pada setiap ujungnya saja. Nah, ujung sini, kemudian ujung yang sebelah sana itu untuk yang 15 cm. Ini 15 cm, 15 cm. Ini sedangkan untuk yang 17 cm ini semuanya sudah masuk di dua tulangan ini. Nah, seperti ini. Ini sudah posisi di luar semuanya. Tangannya ini ya sini ke sini 170. Kemudian Oke, sampai situ paham ya? Jadi dimasukkan dulu yang untuk yang 17 atau 170 itu. Kemudian yang yang 15 atau yang 150 mili itu bisa dimasukkan melalui pinggiran sini, masuk ke sana 1, 2, 3, berarti yang tengahnya tinggal 3 lagi. Nah, kalau sudah masuk ini, Anda tinggal memberikan tandanya, tanda-tanda posisi di mana tulangan untuk yang 17, di mana untuk posisi tulangan yang 15 dan seterusnya sampai sesuai dengan telapak yang sudah jadi seperti
seperti mana ya. Nah, seperti ini. Ini kelihatan kan bagian bawahnya nih, telapaknya. Nah, kemudian si bagian stek ini atau tulangan kolom bisa dimasukkan setelah dirangkai ini bisa, atau sebelum diikat semua si kolom sudah bisa masuk. Dengan catatan tulangan sengkang juga sudah dipersiapkan di bagian dalam tulangan telapak. Ya. Kalau tidak dipersiapkan, begitu sudah diikat, sengkang tidak akan bisa dipasang. Ya. Cara memasukkannya, karena ini bentuknya L, itu bisa masukkan ujung kaitnya ini dalam kondisi tegak dari atas, kemudian diputar. Masuk ke dalam dua sengkang ini. Ya. Setelah masuk ke empat tulangan kolom ini, barulah diikat sesuai dengan dudukan atau posisinya. Kalau sudah diikat, kemudian untuk pengikatan sementara, sengkang bagian atas bisa diikat supaya posisi daripada atau kondisi daripada tulangan kolom itu bisa berdiri dan tidak terlalu goyang. Goyang iya, tapi tidak terlalu goyang. Ya. Kemudian ikat sampai sesuai dengan spesifikasi yang ada pada gambar, ya. Baik itu jaraknya ataupun posisinya. Kemudian juga ikatannya. Selesai sebenarnya. Kemudian Anda baru cek apakah sudah kokoh atau belum. Hasil ikatannya. Nah, seperti yang sudah Pak Ujang jelaskan dan Bapak jelaskan, bahwa cara mengikat bagian yang di tengah, ini seperti ini, bisa. Kemudian bagian pojok, ini ya nih. Pojok ini juga berlaku pada pojok telapak, sekeliling tulangan telapak. Makanya nanti pada saat membuat langkah kerja, Anda harus lengkapi dengan gambar, narasi yang bisa dipahami oleh si pendengar ataupun si pembaca. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Belum, Pak. Belum, berarti nggak ada yang tanyakan ya. Sampaikan di awal. Kalau nggak ditanyakan, Untuk nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah pada step atau langkah kerja di 6, 7. Nah, kalau sudah terikat, telah di-setel semuanya, seperti biasa hasil pekerjaan harus diperiksa. Kemudian lihat apa yang diperiksa di situ. Oke. Kira-kira apa sih yang diperiksa? Ukuran jarak-jaraknya, Pak. Oke, apalagi? Sambungannya, Pak. Sambungan maksudnya? Itu kait si kawatnya. Oke, ikatannya apalagi? Jumlah tulangannya. Apa jumlah tulangan? Apalagi? Si tekukannya, Pak. Maksudnya tekukannya mana? Kan kalau yang tulangan utama si tekukannya harus 180 tuh kait penuh kayak gitu. Jadi ini pastiin lagi si ukuran, kan ada 4D, 6D. Ya, sebenarnya itu adalah pemeriksaan bentuk tekukan adalah pada saat selesai di bengkok, bukan selesai dirangkai. Kalau misalkan misal terjadi begitu diperiksa tekukan itu tidak sesuai, apa yang Anda lakukan? Dibongkar. Karena kemungkinan semua tekukan itu seragam. Dibongkar semua. Nah, artinya pengecekan terhadap tekukan itu adalah terlambat. Jadi pengecekan tekukan itu setelah dibengkok baru dicek. Kemudian ukuran itu pun tentunya harus dicek.
Nah, kalau sudah dirangkai secara keseluruhan, ada pengecekan tahapan di awal-awal, itu kalau udah selesai kira-kira apa aja? Ya, tadi ukuran, ya ukuran itu ukuran jarak antara tulangan dengan tulangan, terutama jarak horizontalnya. Kalau vertikal itu berdasarkan tulangan yang sudah dibuat. Kemudian ikatannya, ya. Apalagi? Jumlah tulangan, iya, sudah dipasang semuanya atau belum? Apalagi sih? Kekokohannya, kekokohannya harus dicek. Tadi Pak Ujang kan udah di YouTube menjelaskan, diperiksa, digoyang-goyang. Kalau misalkan digoyang masih kondisinya goyang, ya berarti ikatannya masih kurang bagus. Ya, kondisi itu. Kemudian apalagi nih yang cukup penting di sini? Dicek sama gambar udah sesuai atau belum? Ya, sesuaikan dengan gambar. Gambar di situ apa sih artinya? Kelihatannya seperti apa? Dan hasilnya seperti apa? Coba kalau dirangkai dengan ukuran 17 kali 72 dan 15 kali 72. Tulangannya cuma itu yang dipakai. Kira-kira bentuk telapaknya seperti apa? Kalau dilihat dari atas. Bujur sangkar kan? Segi Iya, 4 Pak. bujur Iya, sangkar. Pak. Kemudian, nah berarti harus dicek sikunya, kesikuan. Siapa tahu setelah dipasang ternyata bentuknya jajaran genjang. Ya, itu yang harus dicek. Nah, kalau semuanya sudah sesuai dengan spesifikasi dan gambar, artinya pekerjaan yang sudah dilakukan oleh si operator itu sudah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan instruksi serta gambar kerja yang ada. Ya, itu. Betul, Pak. Oke. Nah, sekarang ini tugasnya sama dengan kelompok yang kemarin ya, Pojang ya? Iya, ya dibuat sama aja. Dibuat sama saja. Nah, Bapak belum saklek lah memberikan tugasnya berapa hari, ya. 1 hari sebenarnya bisa selesai, 2 hari bisa selesai. Tapi coba kalian sanggupnya deadline-nya sampai kapan? Kalau perhitungan nanti malam dikumpul ya. Baik, Pak. Oke. Kalau yang ini, kapan sanggupnya? Harus Anda bisa merancang nih. Yang gini, tulisan yang gini, lengkapi dengan gambar yang lengkap, dan bisa dibaca serta dipahami oleh si pembaca. Nah, kira-kira tulisannya jadi berapa lembar sih? 10 lembar kah? 5 lembar kah? Atau 6 lembar kah? Nah, tentunya tiap kelompok akan beda. Nah, sekarang estimasi harus kuat, feeling engineering kamu ya. Berapa, kapan waktu dikumpul? Sok. Minggu Olah, depan, Pak. terlalu lama tuh. Tapi kayaknya bikin laporan biasanya 1 minggu. Laporan. Kan laporan dengan yang kemarin ini sebenarnya. Ini include sebenarnya dengan yang menghitung bahan. Kan langkah kerjanya mulai dari menghitung bahan. Menghitung bahannya udah selesai, dikasih waktu 2 hari. Seharusnya mau 2 hari paling lama. Nah, Pak Ujang kasih batas maksimum berapa hari Pak Ujang? Empat hari boleh Pak Ujang? Mintanya berapa hari? Minggu depan mintanya. Rugi atau akan Rabu. Hari apa? Sekarang hari Senin, Selasa. Kalau Kamis cukup Ojang ya?
Yuk, gimana Pak Ujang? Sesuai chat, sesuai WA aja. Oke, Pak, jadinya untuk pengumpulannya hari hari Rabu pukul 21 dengan kelompok sesuai dengan kelompok yang job perhitungan bahan, ya. hari Kamis, Pak, atau hari Rabu, Hari Pak? Rabu, hari Rabu. Kalau hari Kamis bagaimana, Pak? Pak Ujang udah minta. Iya Pak, Pak hari Ujang Kamis mintanya Pak. hari Rabu. Kan yang nilainya nanti Pak Ujang. Yang lain juga, Pak. Pak Ujang. Ini masih nawar Pak Ujang. Pak Ujang sakit Pak Ujang tuh. Yang satu lagi di atas itu, Pak. Suaranya ini. Yang satu lagi yaitu lanjut. Oke, siap ya. Ya. Hari Rabu. Ini kan kalau dilihat step 1 sudah. Ini enggak banyak. Bahan yang diperlihatkan cuma itu. Potong tulangan juga detikan bisa selesai waktunya. Bengkokan mungkin ada waktunya. Kemudian ngerangkai tulangan ini yang agak cukup. Udah. Poin 4 dan 5 sebenarnya. Serta 6 lah. Paling itu yang makan waktu. Ya, kalau saja 1 poin dari 4, 5, 6 itu bisa dikerjakan dalam waktu 2 jam, 1 poinnya itu hanya 6 jam. Ya. Oke, sanggup kan? Sanggup nggak nih? Ya, harus sanggup ya. Pero? Boleh minta keringanan ya, Pak? Ntar dulu. Kamu sekelompok dengan siapa, Pero? Sama Yulianti, Pak. Oh, 9. Sanggup kan? Sampai Rabu? Sanggup Pak kayaknya, tapi kalau bisa mah Kamis, Pak. Pak, boleh Saya juga minta setuju sama Vero, keringanan Pak. juga, Pak. Setuju sama Pero gimana? Kamu teh minta yang panjang waktunya? Sampai Kamis, Pak. Hari Kamis Pak. Hari Kamis saja, Pak. Belum azan subuh. Soalnya ada tugas yang lain juga, Pak. Ada Banyak Iya, tugas Pak. besar juga, Pak. Karena ini yang meriksa Pak Ujang, ya harus sepakati Pak Ujang dulu ya. Oke. Kalau Bapak sih Rabu bisa selesai sih.
Ya. Iya Pak, tapi kalau bisa mah jangan Rabu itu Pak. Ntar nunggu keputusan Pak Ujang lah ya. Halo, Pak Hari Suli. Kamis, Pak. Tuh ada Pak Ujang ya. Stop dulu kalian ngomong ya. Pak Ujang dulu nih. Gimana Pak Halo, Ujang? Ya, ada kedengaran Pak Ujang gimana? Halo. Halo Pak Ujang gimana? Keberatan? Aduh, nggak kedengaran Pak Ujang gitu. Krepek-krepek. Halo, kedengaran sekarang? Ya lumayan tapi pelan. Gimana Pak Ujang? Kayak gimana caranya nih membesarkannya? Udah kedengaran? Ya udah kedengaran. Sekarang gimana? Ya udah sok. Bisa didengar. Kalau hari Rabu tuh keberatan gitu? Katanya keberatan. Iya Pak, keberatan. Ya udah aja hari Kamis itu. Tuh. Bilang alhamdulillah tuh. Baik Pak, terima Terima kasih. kasih Pak. Alhamdulillah, makasih Pak. Terima kasih Pak. Tapi ingat, Kamis itu pukul 21 paling lambat. Telat atau lewat dari 21 tentunya kalian dapat konsekuensi. Ya. Nah, konsekuensinya apakah tugas tidak terima atau dipotong nilai? Enggak dua-duanya nggak bisa Pak. Oh ya. Udah dikasih waktu. Kan bisa sebelum pukul 21 lah ya. Iya Pak. Oke, ya. Iya, Sepakat Pak. ya. Sepakat, harus sepakat. Pak Ujang ada tambahan nggak Pak Ujang? Halo? Ya, ada tambahan nggak? Saya kira cukup. Waktunya karena sekarang sudah tinggal 6 menit lagi ya. Betul ya, 6 menit lagi ya, Cynthia? Sampai jam berapa? Ya. Halo, sampai jam berapa? Kok nggak ada yang jawab sih? Nggak tahu. Nggak tahu. BBS. BBS. BBS wae Pak Ujang ah. Ini Mbak Trina sampai jam berapa Mbak Trina? lima Pak di akademik. Oh, 16:45 masih ada berarti 45 menit. Yo. 35 menit. 35 menit lagi. Mumpung ada waktu, apa sih kesulitannya membuat laporan seperti itu? Sampai minta waktu sampai hari Kamis. Insya Allah nggak ada Pak kesulitan mah, cuman Terus? menyesuaikan sama deadline tugas yang lain juga Pak. Oh gitu. Iya Pak, banyak pisan Pak, pusing, dungdeng. Kalau pusing mah nggak dong tuh.
Bapak Cynthia Iya, izin bertanya. ya silakan. Nanti tuh Cynthia tuh sebenarnya mah masih belum paham Pak tugasnya teh nanti kayak gimana? Itu teh isinya Nah, teh apa aja Pak? oke, kita lihat yang di poin-poin yang ada di sini nih. Kelihatan? Kelihatan nggak? Lihat Pak. Kelihatan. Hitung kebutuhan tulangan yang diperlukan sesuai dengan gambar kerja. Itu sudah kan? Sudah, Pak. Itu juga sampaikan. Masukkan di situ. Kemudian setelah itu langkah kerja ngapain setelah ngitung tuh? Ini persiapan bahan. Nah, kasihlah narasi. Maksudnya persiapan bahan dan peralatan yang diperlukan di sini itu seperti apa? Menurut kalimat masing-masing kelompok. Untuk apa? Kenapa harus dipersiapkan? Ya. Nah, Bapak bilang untuk poin 3 itu juga harus diuraikan. Potong tulangan sesuai dengan gambar kerja. Ini kan yang dipotong tidak semata-mata dipotong, tapi harus diukur terlebih dahulu. Sebelum dilakukan, misalkan nih kalimatnya, sebelum dilakukan pemotongan, tulangan harus diukur dulu sesuai dengan panjang batang yang dibutuhkan. Kemudian beri tanda dan barulah dilakukan pemotongan. Misalkan kalimat seperti itu gitu. Ya. Kemudian ini proses pembengkokan tulangan. Mana dulu yang mau dibengkokkan? Misalkan secara garis besar, bengkokkan batang-batang tulangan menurut bentuk yang telah ditentukan sesuai dengan gambar kerja. Bentuk cincin atau bentuk sengkang, buatlah bentuk sengkang. Kemudian stek ya bentuk stek. Kemudian apalagi? Cuma itu bentuknya kan cuma 2, bentuk sengkang dan bentuk stek. Kecuali sengkangnya ada yang 135 derajat kaitnya gitu. Nah itu dijelaskan. Nah kemudian pada saat dilakukan pembengkokan, berikan gambar. Gambarnya gambar teknik, bukan gambar. Contohnya, kalau untuk membuat bengkokan yang 135 derajat, kemudian diameter 8, pennya digambar tambah ke atas. Pen 1, pen 2 digambar. Kemudian setelah ditandain itu posisi tanda itu di mana gitu. Jarak dari bagian pinggir pen terhadap garis itu berapa? Harus sudah dipelajari dari Pak Ujang. Nah seperti itu. Selesai membengkok, kemudian rangkai. Nah cara merangkai lihat YouTube. Itu adalah urutan perangkaian. Harus mana dulu. Nah kalau yang pertama seperti itu dulu, nah gambarnya seperti apa gitu. Seperti yang ada di YouTube. Berikutnya, apa yang harus dipasang? Kemudian yang diikat. Itulah. Akhirnya sampai pengikatan itu 5 sama 6 itu adalah bisa satu keterangan dari gambar. Gambarnya bisa beberapa gitu untuk 5, 6. Tapi bisa digambarkan atau diposisikan setelah 2 poin diuraikan. Oke, kalau memeriksa kembali itu tidak perlu digambar, paling-paling gambar jadinya ditunjukkan mana yang harus diperiksa. Jaraknya sesuaikah, kemudian kekokohannya, segi 4 ataupun sudut-sudutnya apakah sesuai enggak. Itu sebenarnya jadi nggak sulit kan? Nah sekarang tadi Salsa siapa yang nanya tuh? Atau Cynthia? Cynthia Pak. Cynthia, itu Cynthia yang dimaksud. Intinya begini, kalau sudah ada uraian yang ada di sini diuraikan, dilengkapi dengan gambar kerjanya, kemudian disampaikan ke seseorang, katakanlah ke adik kelas. Nah, semua uraian dan gambar ini bisa dipahami oleh si pembaca dan bisa dilaksanakan kalau harus dikerjakan. Itulah
tujuan metode kerja yang benar. Jangan hanya bla 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 rocos sampai 3 halaman. Tapi tambah liar gitu ya, jangan sampai dari CP itu. Barangkali narasi masih sulit dipahami ya. Lengkapi dengan gambar. Ya. Contohnya begini. Nah, kalau di salah satu tempat, misalkan di pojok tulangan sengkang, maka diikat dengan menggunakan ikatan jenis sadel. Dengan seperti itu, yang seperti apa sih sadel? Gambarkan. Akan kelihatan ya. Jadi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan narasi, lengkapi dengan gambar. Sehingga nanti pada saat si pembaca uraian kerja ini akan bisa paham dan bisa melaksanakan. Maksud tugas itu di situ, ya. Jadi poin 1 sudah selesai, poin 2 tidak masalah, poin 3 juga tidak. Nah, sedikit yang memakan waktu adalah poin 4, 5, 6. Karena harus melengkapi dengan gambar. Oke, paham Cynthia sekarang? Paham, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Oke, yang lainnya? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Tapi perihal yang minggu kemarin, Pak, izin memastikan aja. Buat yang kemarin yang ngitung sengkang itu kan buat yang ngitung ukuran kaitnya, yang buat pengaitnya, yang panjang kan yang X3 itu kan yang saya lihat dari yang sebelumnya pernah diajarin Pak Ujang tuh buat yang sudut 135 tuh ada 6D atau 75 mm. Nah, diambil yang 6D-nya. Oh, pasti yang 6D-nya, Pak. Ya kan kemarin bilang Pak Ujang 6D ya? Untuk kait? Iya. Oh, untuk tugas sama halnya dengan tugas 1 juga gitu kan? Untuk praktek ini kita gunakan yang 6D aja, kecuali kalau di proyek sebenarnya itu minimum 75 mm ya. Oh iya, paham. Baik Pak, terima kasih. Ya. Pak mau nanya juga boleh? Silahkan. Untuk laporan, jadi tugasnya tuh berdua sekelompok hanya Ya, berdua. sesuai dengan kelompok. Sama sesuai absen Pak. Nggak tahu kemarin yang menghitung kan diberi kebebasan sama Bapak Ujang. Mau berdasarkan absen, mau berdasarkan CS-nya, pasangannya gitu. Ini berapa jumlahnya? 27. 24. 24 kan dua orang pas. Misalkan makanya Bapak tadi tanya, Pero sama siapa pasangan tugasnya? Sama Yulianti. Atau kalau dibagi oleh kalian, mangga. Sesuai absen silahkan. Yang penting nanti pada saat pengumpulannya harus sesuai dengan yang mengerjakannya. Ini ada dari permintaan dari ketua kelas nggak? Mungkin Danimar lupa Pak, soalnya Bapak pas minggu kemarin bilang per absen. Oh gitu? Iya Pak. Ya udah kalau gitu ya sesuai absen nggak apa-apa kan? Kan yang coba Bapak tanya. Tugas yang menghitung itu sesuai absen nggak? Iya Pak. Ya itu Iya, lanjutkan. Pak. Berarti ini pun sama sesuai dengan absen. Iya baik Pak. Dengan kelompok yang sama maksudnya. Kalau ngumpulinnya per orang atau perwakilan, Pak? Perwakilan dari masing-masing kelompok. Misalkan kelompok 1 seorang yang ngirim. Kelompok 2 seorang yang ngirim. Kelompok 3 seorang yang ngirim. Gitu ya. Iya, Jadi Pak. nggak perlu semuanya ngirim lah. Balatak-balatak file katanya. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, masih ada yang tanyakan? Cukup Pak, dari Cukup saya. ya. Sebenarnya kalau dilihat jam sebenarnya kan 2 kali itu 90 apa? 2 jam itu 90 menit ya.
Iya, Pak. Oh, Ya. karena dipotong ini ya. Kalau 90 menit kan artinya harus 15 jam 16.15 kan? Tapi nggak apa-apa ya. Oke, kalau nggak ada akan Bapak tutup atau barangkali Pak Ujang masih ada tambahan nggak? Tidak ada? Sudah cukup. Udah cukup ya? Nah, oke, kalau udah cukup untuk dokumen berikutnya mohon on cam seperti biasa untuk di foto. Putra sehat, Putra? Alhamdulillah, Pak. Ini Laili kenapa ya, sakitnya apa ya? Ya harus cari tahu Bintang tuh. Dari mana Laili itu, di Garut? Ya Pak, kenapa Pak? Dicek coba sakit apa gitu.